Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di video kali ini, admin akan menceritakan tentang cara cepat kaya menurut Islam dan terjadi dalam sejarah Islam. Baik, mari kita simak videonya. Berikut ini 6 cara cepat kaya menurut Islam. Dijamin insya Allah halal dan berkah. Yang pertama, berdagang dan mengambil keuntungan sedikit. Banyak orang sukses di dunia ini karena memiliki usaha atau bisnis sendiri. Tak heran jika setiap orang selalu menginginkan untuk memiliki usaha sendiri. Salah satu bentuk usaha yang kini diinginkan banyak orang ialah usaha rumahan. Secara definisi, usaha rumahan merupakan bentuk bisnis atau usaha yang bertempat di rumah sendiri atau pemilik bisnis. Selain dapat menjalankan bisnis di rumah, usaha rumahan juga sering dipandang sebagai salah satu usaha yang menguntungkan. Rasulullah SAW pun juga berdagang sepanjang hidupnya untuk mencari rezeki. Berdagang merupakan salah satu pekerjaan yang dianjurkan dalam Islam. Selain menjadi pintu rezeki, berdagang juga dapat dijadikan sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, artinya Rasul bersabda, "Berniagalah kalian dengan jujur dan amanah, sebab mereka yang jujur dan mereka yang wafat dalam keadaan syahid kelak akan bersama dengan Nabi." Hadis riwayat Al-Hakim dan Tirmizi. Rasulullah dalam sejarah juga tercatat sebagai seorang pedagang yang sukses dan patut dijadikan teladan dalam berdagang. Nabi Muhammad SAW berdagang sepanjang hidupnya untuk mencari rezeki. Cara ini bisa kita tiru sebagai salah satu langkah mencapai kesuksesan besar. Saat ini pun, sebagian besar orang terkaya dunia merupakan pengusaha atau wirausahawan. Jika saat ini kita masih bekerja sebagai karyawan, cobalah untuk memupuk rasa dan insting wirausaha yang dimiliki dengan menjalankan bisnis sampingan skala kecil. Dalam berbisnis, Nabi Muhammad SAW selalu mengambil untung sedikit atau sewajarnya. Hal ini bisa kita tiru, sebab jika kita berambisi untuk terus mengambil untung terlalu besar, maka produk bakal sulit laku. Sementara dengan mengambil untung sewajarnya, kita bisa membuat banyak orang lebih tertarik untuk membeli lebih banyak produk yang kita jual. Kalau banyak orang pembeli produk kita, maka keuntungan yang dicapai juga semakin besar. Hal ini tentu lebih baik dibandingkan menjual dengan untung besar tetapi hanya laku sedikit. Kemudian cara kedua, yaitu mengelola keuangan dengan bijak. Pelajaran lain dari kisah Nabi Muhammad SAW adalah bijak mengelola uang. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, alias lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Di zaman sekarang, mungkin kita sering mendapati banyak orang yang punya utang terlalu banyak hingga tidak bisa membayarnya. Biasanya, hal itu dikarenakan mereka mengutamakan gengsi dan gaya hidup. Kemudian, cara yang ketiga, yaitu rajin bersedekah. Setiap muslim dianjurkan untuk melaksanakan sedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Selain memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang melaksanakan sedekah juga akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hendaknya setiap muslim melaksanakan sedekah yang didasari sikap ikhlas.
Salah satu keutamaan sedekah adalah mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu surah Al-Quran berikut ini, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Kemudian cara yang keempat yaitu menjaga silaturahmi. Silaturahmi adalah salah satu amalan umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Silaturahmi dapat kita lakukan kapan saja. Namun, amalan ini menjadi salah satu agenda utama saat momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Salah satu manfaat silaturahmi yaitu dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Mengunjungi anggota keluarga dan sanak saudara merupakan salah satu cara untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Selain itu, silaturahmi juga merupakan amalan yang memiliki nilai pahala yang besar. Seseorang yang senantiasa menjaga tali silaturahmi, maka Allah akan melapangkan rezeki dan memperpanjang umurnya. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menjaga dan memperkuat silaturahmi sangat penting dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini bukan hanya bermanfaat di dunia saja, akan tetapi untuk kebaikan di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Berdoa. Doa melancarkan rezeki dan usaha dapat membuat hati serta pikiran seorang hamba beriman menjadi lebih tenang. Rezeki setiap orang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tetap saja kita harus optimis serta berdoa serta berusaha agar kita lebih cepat lagi mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian cara yang terakhir, yang keenam, yaitu membaca sholawat. Membaca sholawat bisa coba kita amalkan setiap hari sebagai salah satu cara atau upaya agar diberikan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang memang sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Semua makhluk pun sudah dijamin mendapat rezekinya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. 6 hal di atas merupakan cara yang tepat untuk kita lakukan sebagai sarana ikhtiar selain berdoa. Dapat dari kesimpulan, jika kita ingin kaya, maka kita harus melakukan hal tersebut agar kita mendapatkan kekayaan dengan cara yang berkah dan halal. Semoga video ini dapat memberi motivasi untuk kita semua agar kita bisa lebih optimis lagi menjalani kehidupan ini.